Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nur Farihin dengan NIM 41014200068. Sepakat dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa pendidikan adalah bekal terbaik untuk menjalani kehidupan. Bagaimana tidak, dari pendidikan dapat membentuk generasi yang unggul, sehingga pendidikan harus dilakukan peningkatan secara berkelanjutan. Permasalahan pendidikan yang harus dihadapi diantaranya yang pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik di Indonesia. Hasil survei TIMSS tahun 2015 menyatakan bahwa kemampuan pada bidang matematika peserta didik berada pada peringkat 44 dengan rata-rata skor 397 dari standar nilai 500. Data tersebut diperkuat dengan adanya studi PISA tahun 2018. Indonesia mendapat skor rata-rata matematika 379 di bawah rata-rata dari akumulasi skor negara partisipan yaitu 489. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang diterapkan cenderung monoton, sedangkan pengembangan pada aspek kognitif perlu dioptimalkan dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika perlu didukung dengan adanya model yang dapat menunjang proses pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. Pembelajaran matematika perlu didukung dengan adanya media yang menunjang proses pembelajaran. Media pembelajaran juga salah satu faktor yang berperan penting. Penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dari itu, saya mengambil topik penelitian kemampuan pemecahan masalah melalui model problem-based learning berbantuan media pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, serta membuat kesimpulan dari literatur yang relevan dengan kemampuan pemecahan masalah peserta didik melalui model problem-based learning berbantuan media pembelajaran atau menganalisis apakah model problem-based learning berbantuan media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Gunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review dengan menggunakan tahapan tinjauan pustaka secara sistematis yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan atau conducting, dan pelaporan atau report. Perencanaan merupakan tahap awal dan mendasar dalam metode SLR. Tahap ini mengacu pada pertanyaan penelitian atau research question yang dibuat berdasarkan topik yang dibahas dalam penelitian. Strategi yang digunakan untuk merancang RQ yang baik dengan menggunakan pendekatan PICOC. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana keragaman literatur terpilih berdasarkan tahun publikasi, tingkatan kuartil atau cinta jurnal, jenjang pendidikan berbasis teknologi, dan metode penelitian pada tahun 2018 sampai 2023. Apa saja yang menjadi fokus penelitian dalam literatur terpilih pada tahun 2018 sampai 2023? Bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik melalui model problem-based learning berbantuan media pembelajaran dalam rentang tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada tahap conducting, tahap pertama pada conducting adalah penentuan keyword, yaitu kemampuan pemecahan masalah, problem-based learning, dan media pembelajaran. Kemudian tahap yang kedua pada conducting yakni penentuan sumber dengan memanfaatkan perpustakaan digital diantaranya yaitu Google Scholar, Crossref, Scopus, dan Semantic Scholar dengan berbantuan aplikasi Publish or Perish. Kemudian tahap ketiga pada conducting yaitu memilih literatur dengan menyeleksi perolehan literatur dari kegiatan pencarian agar mendapat literatur dengan topik yang memenuhi kriteria inklusi. Dengan kriteria inklusi yakni literatur dari jurnal atau artikel ilmiah internasional dan nasional bukan proceeding yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang terpublikasi pada rentang waktu 2018 sampai 2023. Literatur dengan target penelitian dari jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tahap yang keempat yakni penilaian kualitas dengan mengevaluasi literatur berdasarkan kriteria penilaian atau quality assessment. Di antaranya yaitu apakah literatur dipublikasi pada tahun 2018 sampai 2023, apakah literatur memaparkan tujuan, metode, dan desain penelitian, apakah literatur menyajikan informasi terkait topik yang dibahas. Melalui proses membaca hasil penelitian dan mengambil kesimpulan penelitian, kemudian data yang terkumpul dan yang digunakan pada tahap ini merupakan data primer. Dari 107 literatur yang relevan menjadi 14 literatur yang terpilih. Kemudian pada tahap sintesis data, menganalisis dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian dari berbagai literatur. Perolehan 14 literatur terpilih tersebut dianalisis berdasarkan RQ.
Reporting. Reporting merupakan tahap penulisan hasil SLR untuk dipublikasikan dalam bentuk makalah secara tertulis untuk penyusunan tinjauan. Pada tahap ini, literatur terpilih akan ditelaah dan dianalisis, kemudian ditabulasi. Setelah itu, akan diambil kesimpulan sesuai dengan metode penelitian SLR. Hasil penelitian ini berupa rangkuman dan analisa dari 14 literatur terpilih yang diperoleh dengan mengikuti tahapan penelitian untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan tabel jumlah studi dan beberapa kriteria. Untuk menjawab RQ1, dari gambar di depan menunjukkan bahwa banyak literatur tentang topik kemampuan pemecahan masalah melalui problem based learning yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai 2023 cenderung mengalami naik turun pada tahun 2018 hingga 2021, kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2022. Selanjutnya terjadi peningkatan secara signifikan yang terjadi pada tahun 2020. Diketahui bahwa tingkatan kuartil dari literatur terpilih dari jurnal internasional terdapat di Q2 sampai Q4 yang tergolong dalam tingkatan cukup tinggi hingga rendah, menandakan bahwa literatur terpublikasi pada jurnal tersebut memiliki pengaruh cukup besar. Kemudian pada literatur terpilih dari jurnal nasional juga berada pada kategori cukup tinggi hingga rendah. Hal ini berdasarkan perolehan tingkatan Sinta jurnal yakni pada S2, S3, S4, dan S5 dengan tingkatan literatur paling banyak di S4. Terdapat keterangan untuk jenjang SD diwakili dengan warna ungu, jenjang SMP diwakili warna coklat, dan jenjang SMA diwakili warna orange. Terlihat bahwa penelitian tentang kemampuan pemecahan masalah melalui problem based learning berbantuan media pembelajaran banyak dilakukan di jenjang SMP dan SMA, yaitu 36%. Sementara penelitian paling sedikit terdapat pada jenjang SD yang sebesar 29%. Ketahui bahwa literatur penelitian yang menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran ada 6 pada penerapan problem based learning. Sementara itu, penelitian lain tidak berbasis teknologi dalam penerapan problem based learning. Gambar di layar diketahui bahwa penelitian dengan metode eksperimen semu paling banyak digunakan, yaitu sebesar 50%. Kemudian metode pengembangan menduduki urutan kedua sebagai metode yang banyak digunakan, yaitu 29%. Kemudian metode analisis deskriptif sebesar 14%. Dan yang paling sedikit digunakan yaitu metode PTK atau penelitian tindakan kelas sebesar 7%. Untuk menjawab RQ2, fokus penelitian dalam literatur terpilih sangat variatif. Penelitian yang berfokus pada media pembelajaran yang digunakan pada problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah berbasis teknologi maupun tidak berbasis teknologi. Adapun media yang digunakan dalam literatur terpilih yaitu multimedia interaktif, LKPD, mind mapping, makromedia flash, PowerPoint, GeoGebra, question card, LKPD, flashcard, modul, GeoGebra, LKPD, Google Classroom, dan permainan Monopoly. Mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik melalui model problem based learning berbantuan media pembelajaran, maka perlu mengkaji hasil penelitian dari literatur terpilih. Berikut disajikan sebuah tabel terkait hasil penelitian. Berdasarkan analisis literatur yang ditinjau dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik dapat ditingkatkan dengan model problem based learning berbantuan media pembelajaran. Menurut Ripai dan Sutarna tahun 2020, terdapat beberapa tahapan dalam penerapan model problem based learning, yaitu orientasi masalah, pengorganisasian, bimbingan penyelidikan, pengembangan dan penyajian hasil, analisis, dan evaluasi, di mana dalam beberapa tahapannya melibatkan media pembelajaran. Hal ini dapat melatih peserta didik untuk merancang ide baru dengan menggunakan metode matematika yang telah dimiliki sebelumnya, atau peserta didik dapat melakukan inovasi konsep matematika melalui fase penyelidikan dalam pengembangan konsep baru. Penggunaan media pembelajaran pada model problem based learning didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hayati et al. Tahun 2023, bahwasanya dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Bagi kesimpulannya, kemampuan pemecahan masalah penting untuk dikuasai peserta didik dan ditekankan dalam kegiatan pembelajaran matematika di sekolah.
Tentu saja diperlukan alternatif solusi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Alternatif solusi ini dapat diterapkan di kelas dengan model pembelajaran yang tidak monoton. Model problem-based learning mencakup peran aktif peserta didik dan didukung oleh media pembelajaran di mana media yang digunakan dalam pembelajaran efektif dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning berbantuan media pembelajaran merupakan model yang memberikan manfaat dan berdampak positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik meningkat melalui model problem-based learning berbantuan media pembelajaran. Hal ini dikarenakan problem-based learning berbantuan media pembelajaran menitik beratkan pada permasalahan kehidupan sehari-hari yang dapat diungkapkan dalam pembelajaran matematika dengan bantuan media pembelajaran. Presentasi artikel saya, apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.